Praktikum yang kelompok kami lakukan yaitu mengenai identifikasi kandungan protein dan perbandingan intensitas warna pada susu, keju, dan yogurt menggunakan metode uji Biuret. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui kandungan protein pada susu, keju, dan yogurt menggunakan uji Biuret. Kemudian, untuk menganalisis perbedaan kandungan protein pada susu, keju, dan yogurt berdasarkan perubahan warna pada uji Biuret. Dan yang terakhir, untuk memahami prinsip kerja uji Biuret dalam mendeteksi ikatan peptida pada protein. Menurut Juanita, protein merupakan makromolekul yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein berfungsi sebagai penyusun jaringan, enzim, hormon, dan sumber energi bagi tubuh. Menurut Susanti dan Hidayat, susu, yogurt, dan keju mengandung protein utama berupa kasein dan whey. Proses fermentasi pada yogurt dan koagulasi pada keju menyebabkan perubahan struktur protein, sehingga keju umumnya memiliki kandungan protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu dan yogurt. Kandungan protein dapat diuji menggunakan uji Biuret, yaitu reaksi antara ion Cu2+ dalam suasana basah dengan ikatan peptida pada protein. Reaksi ini menghasilkan warna ungu yang menandakan adanya protein. Semakin pekat warna ungu yang terbentuk, maka semakin tinggi kandungan protein dalam sampel. Oleh karena itu, uji Biuret dapat digunakan untuk membandingkan kandungan protein pada susu, yogurt, dan keju. Sebelum memasuki ruang laboratorium, wajib mengenakan jas laboratorium sebagai bagian dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk menjamin keamanan selama kegiatan praktikum berlangsung. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, ada keju. Yang kedua, ada susu. Yang ketiga, ada yogurt. Yang keempat, ada Biuret A. Dan yang terakhir, ada Biuret B. Kemudian, untuk alat yang kami gunakan, yang pertama, ada 3 buah tabung reaksi dan raknya. Yang kedua, ada 5 buah pipet tetes. Yang ketiga, ada gelas beker sebanyak 5. Yang keempat, ada 1 buah gelas ukur. Dan yang terakhir, ada 1 buah spatula. Ambil sampel yogurt menggunakan pipet tetes, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur dan ukur volumenya sebanyak 1 ml. Amati dan baca volume sampel yogurt berdasarkan bagian bawah lengkungan meniskus. Pengukuran harus dilakukan pada posisi mata sejajar dengan meniskus dan gelas ukur diletakkan pada bidang yang datar untuk memperoleh hasil yang akurat. Kemudian, masukkan sampel yogurt yang sudah diukur ke dalam tabung reaksi. Jangan lupa untuk memberi keterangan menggunakan label pada sampel yogurt agar tidak tertukar. Selanjutnya, ambil Biuret A menggunakan pipet tetes, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur dan ukur volumenya sebanyak 2 ml. Baca atau ukur volume reagen Biuret A berdasarkan lengkungan meniskus. Selanjutnya, masukkan 2 ml reagen Biuret A ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel yogurt. Kocok secara perlahan agar campuran dapat homogen dan amati perubahannya. Kemudian, ukur volume reagen Biuret B sebanyak 2 ml menggunakan gelas ukur dan pipet tetes. Masukkan 2 ml reagen Biuret B ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel yogurt yang sudah dicampur dengan reagen Biuret A. Kemudian, kocok secara perlahan agar campuran dapat homogen dan amati perubahan warna yang terjadi. Ambil sampel susu menggunakan pipet tetes, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur dan ukur volumenya sebanyak 1 ml. Baca volume sampel susu berdasarkan lengkungan meniskus. Kemudian, masukkan 1 ml sampel susu yang sudah diukur ke dalam tabung reaksi. Beri keterangan pada sampel susu menggunakan label untuk memudahkan pengamatan.
Selanjutnya, masukkan 2 ml reagen biuret A ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel susu. Kocok secara perlahan agar campuran homogen. Kemudian, masukkan 2 ml reagen biuret B ke dalam tabung reaksi berisi sampel susu yang sudah dicampur dengan reagen biuret A. Kocok secara perlahan dan amati perubahannya. Ambil sebanyak 1 sendok spatula sampel keju, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Jangan lupa untuk memberi keterangan pada sampel keju menggunakan label. Kemudian, masukkan 2 ml reagen biuret A ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel keju. Selanjutnya, masukkan juga 2 ml reagen biuret B ke dalam sampel keju yang sudah dicampur dengan reagen biuret A. Hasil pengamatan yang pertama yaitu pada sampel keju. Ketika keju ditetesi dengan reagen biuret A, keju menunjukkan perubahan warna menjadi biru muda kehijauan. Kemudian, ketika ditetesi kembali dengan reagen biuret B, keju berubah warna menjadi ungu atau lavender pekat. Warna ungu yang dihasilkan menandakan bahwa sampel keju mengandung protein. Pada sampel yogurt, ketika ditetesi dengan reagen biuret A, akan berubah warna menjadi biru muda kehijauan. Kemudian, ketika ditetesi kembali dengan reagen biuret B, warna akan berubah menjadi ungu tua. Perubahan warna menjadi ungu menunjukkan bahwa sampel yogurt mengandung protein. Pada sampel susu, ketika dicampur dengan reagen biuret A, menunjukkan perubahan warna menjadi biru muda kehijauan. Kemudian, setelah dicampur kembali dengan reagen biuret B, warna berubah menjadi ungu muda atau violet. Berdasarkan hasil pengamatan, urutan intensitas warna ungu yang terbentuk adalah keju dengan warna ungu pekat, kemudian diikuti dengan yogurt dengan warna ungu tua, dan yang terakhir adalah susu dengan warna ungu muda. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa keju memiliki kandungan protein tertinggi karena mengalami pemekatan melalui proses koagulasi protein yang lebih intensif. Intensitas warna ungu pada uji biuret secara langsung berkorelasi dengan banyaknya ikatan peptida yang terdapat dalam sampel. Semakin banyak ikatan peptida, maka semakin banyak ion CO2+ yang membentuk kompleks koordinasi sehingga warna ungu yang terbentuk semakin pekat. Ketiga sampel seluruhnya memberikan hasil positif dengan perubahan warna menjadi ungu, yang mengkonfirmasi bahwa susu, yogurt, dan keju semuanya mengandung protein yang memiliki ikatan peptida.